Dan di dalam kesempatan yang baik ini, khatib akan berbicara tentang masalah dampak buruk dari perbuatan korupsi menurut pandangan atau perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang mulia, akhir-akhir ini banyak kita saksikan di berbagai media massa satu peristiwa yang sangat memprihatinkan dan sungguh menyesakkan dada kita, serta menyakiti hati dan menyengsarakan kita semua, yakni perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan korupsi ini memiliki dampak buruk yang sangat dahsyat, baik bagi individu si pelaku, bagi masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
Setelah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersaksi atas keesaan Allah dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan utusan Allah, dan sekaligus kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, karena hari ini adalah hari Jumat, hari di mana kita sangat dianjurkan untuk banyak-banyak bersalawat kepada beliau, karena dikatakan salawat kita pada hari ini akan langsung sampai ke hadapannya. Dan sebagai salah satu kewajiban khatib adalah berseru, menghimbau, mengajak kita sekalian yang hadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa mempertahankan bahkan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna yang dimaksud di dalam muqaddimah tadi. Dan ada satu hal yang penting juga khatib sampaikan kepada segenap jamaah yang hadir di dalam kesempatan ini, bahwa ketika khatib telah naik ke atas mimbar, maka seyogyanya jamaah tidak melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan khutbah Jumat ini, karena sekali-kali Jumat kita tidak bernilai dan tidak dianggap sebagai salat Jumat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kesempatan yang baik ini khatib akan berbicara tentang masalah dampak buruk dari perbuatan korupsi menurut pandangan atau perspektif Islam. Ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang mulia, akhir-akhir ini banyak kita saksikan di berbagai media massa satu peristiwa yang sangat memprihatinkan dan sungguh menyesakkan dada kita, serta menyakiti hati dan menyengsarakan kita semua, yakni perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak bermoral dan tidak berperi kemanusiaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya perbuatan korupsi ini memiliki dampak buruk yang sangat dahsyat, baik bagi individu si pelaku, bagi masyarakat, bagi umat, bagi bangsa dan negara. Bagi si pelaku itu sendiri, bahwa sesungguhnya dampak buruk itu tidak cuma sampai sebatas di dunia ini saja, akan tetapi akan berlanjut dengan penyesalan di akhirat kelak. Karena bagi sebagian mereka yang korupsi, saat mampu membeli pengadilan dunia sehingga dibebaskan atau diringankan hukumannya dari yang sesungguhnya pantas diterimanya, mereka menganggap sesungguhnya ini sudah selesai. Tetapi ketahuilah, sekali-kali tidak. Sesungguhnya semua ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Di hadapan Allah yang setiap manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya sekecil apapun. Di pengadilan Allah yang bahkan setiap anggota tubuh akan bersaksi apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan dari perbuatan keji ini menurut pandangan Islam adalah, yang pertama, bahwa ia dapat menodai amanah dan tanggung jawab seorang hamba di hadapan Allah. Padahal Allah telah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basyira. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu atau telah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan telah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia agar menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah telah memberikan pelajaran yang sebaik-baiknya kepadamu
dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dampak buruk yang kedua yang ditimbulkan dari perbuatan tercela ini menurut pandangan Islam adalah bahwa ia dapat menghalangi terkabulnya doa dan menghalangi keberkahan rizki yang diterimanya. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ya ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Kata Rasulullah, "Hai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan sekali-kali tidak akan menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Imam Muslim. Harta hasil korupsi adalah haram. Sekali lagi, harta yang dihasilkan dari perbuatan korupsi adalah harta haram. Ia tidak hanya dapat menghilangkan keberkahan rizki yang kita terima, akan tetapi juga dapat menjadi penghalang akan terkabulnya doa-doa kita. Bahkan Nabi memberi penegasan bahwa sesuatu atau daging yang berasal dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang pantas baginya. Kullu lahmin nabata min syuhtin fannari aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari hasil yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan korupsi ini akan menimbulkan keburukan bagi anak keturunan. Secara biologis, bahwa sesungguhnya akal pikir seorang anak yang diberi nafkah dari sesuatu yang halal dikatakan akan tidak dapat menimbulkan sesuatu yang produktif bagi ilmu pengetahuannya. Bahkan daging yang berasal dari sesuatu yang haram tidak ada hak baginya untuk mendapatkan surga. Hanya neraka yang pantas baginya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para undangan Allah yang mulia. Adapun dampak buruk yang ketiga dari perbuatan korupsi ini adalah bahwa ia dapat merusak, memporak-porandakan kehidupan bermuamalah atau bermasyarakat di antara kita. Korupsi dapat memperlebar kesenjangan sosial, merusak sistem keadilan, dan dapat menjadikan kemiskinan semakin meluas. Nabi bersabda, "Innama ahlakal ladzina qablakum ayyuhum kanu idza sarafa fihim asy-syarifu tarakuh wa idza sarafa fihim ad-dha'ifu aqamu 'alaihi al-hadda." Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian adalah jikalau orang-orang terpandang di antara mereka melakukan pencurian atau mencuri, maka hal itu dibiarkan oleh penguasanya. Akan tetapi jika orang-orang lemah yang melakukan pencurian atau melakukan tindak kriminal, maka hukum ditegakkan atasnya. Hal ini tidak terjadi keadilan terhadap orang-orang yang melakukan hal yang serupa di antara orang yang terpandang dan orang yang lemah. Hadis ini mengingatkan kepada kita bahwa korupsi yang dibiarkan akan membinasakan tatanan kehidupan bermuamalah kita. Sekali lagi, perbuatan korupsi yang tebang pilih, yang di satu sisi ditegakkan keadilan, hukum atasnya, akan tetapi di sisi lain dibiarkan, maka hal ini akan menyebabkan kehancuran kehidupan bermuamalah kita berbangsa dan bernegara. Dapat menimbulkan kesenjangan, perasaan iri dan dengki, yang semuanya itu bisa menjadi penyebab terjerumusnya sendi-sendi kehidupan bermuamalah ke jurang kebinasaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dampak buruk yang keempat, yang terakhir adalah bahwa perbuatan korupsi ini juga akan berdampak buruk, bahkan lebih dahsyat bagi si pelakunya. Bagi pelaku korupsi atau yang disebut dengan pencurian dalam skala besar ini, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Islam, korupsi adalah bentuk kezaliman, dan Allah tidak akan membiarkan kezaliman itu terjadi tanpa ada balasannya. Balasan yang setimpal dengan perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan bagi orang banyak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, thumma yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi, illa haramallahu alaihi al-jannah." Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan atas rakyatnya, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. Perbuatan korupsi sama sekali menjadikan pelakunya tidak berhak atas surganya Allah. Oleh karena itu, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, semoga kita terhindar dari perbuatan ini. Dan hadis ini menegaskan bahwa penguasa atau pejabat yang korup akan mendapatkan sanksi yang sangat berat, baik di dunia ini maupun apalagi di akhirat kelak. A'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya, korupsi yang dimaksud di sini bukan hanya yang dilakukan pada institusi-institusi pemerintahan saja, akan tetapi korupsi dapat berlaku di mana saja, di badan-badan swasta, di perdagangan-perdagangan yang bersifat mengelola keuangan, dan apapun itu, korupsi dapat terjadi. Oleh karenanya, jangan kita yang beraktivitas di swasta ini merasa tidak pernah melakukan korupsi. Korupsi bisa terjadi di dunia apapun, selama orang tersebut masih dihantui oleh perasaan-perasaan yang tamak. Milikilah sikap qanaah, melatih diri untuk merasa cukup dengan pemberian Allah apa adanya. Jangan mudah terpengaruh dengan pola hidup yang berlebihan. Carilah harta yang nafkah yang dapat mendatangkan keberkahan. Sekali lagi, harta yang halal yang dapat mendatangkan keberkahan, bukan harta yang dapat mengancam kita, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Karena harta hasil korupsi, sebanyak apapun, cepat atau lambat akan mengalami kehancuran, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita, agar dapat senantiasa memegang teguh amanah dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita sebagai khalifah di muka bumi ini, agar tidak menimbulkan kerusakan dan kesengsaraan bagi orang banyak. Na'udzubillah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah fi wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ajib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah anta Allah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim
لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ويهدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة